Pada suatu hari ada sepasang suami istri. Sang istri sedang hamil trimester 2, G1 P0A0AH0. Akhir-akhir ini sang istri mengeluh sering mengalami mual muntah. Oleh karena itu, ia memeriksakan kandungannya ke klinik bidan terdekat bersama suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pak, silakan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya ingin memeriksakan kandungan saya. Buku KIA-nya Ibu bawa nggak? Ini. Bentar ya Bu. Baik ya Ibu, bentar ya, saya panggilkan bidannya terlebih dahulu. Ibu tunggu dulu. Assalamualaikum Pak, Bu. Perkenalkan, si bidan kita yang menjelaskan kerja di kami hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Uki ya. Iya. Ya, baik Ibu Uki, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin memeriksakan kandungan saya. Oh ya, ini buku KIA-nya nih Bu. Iya. Saya pinjam ya. Baik, sebelumnya apakah ada keluhan Bu? Iya Bu, saya ini akhir-akhir ini sering mual muntah Bu. Mual muntah? Mual muntahnya sejak kapan nih Bu? Sudah sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Sering atau tidak Ibu? Sering sih Bu, saya muntah tuh muntahnya biasa. Itu ketika saya melihat makanan kayak gitu tuh bawaannya muntah. Nah, apakah ini termasuk bawaan dari gejala kandungan saya ini ya? Kita belum bisa tahu nih Bu. Nah, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Ibu biar tahu apakah itu normal atau tidak. Gitu. Baik, jika begitu, mari Bu saya periksa dulu ya. Bidan pun melakukan pemeriksaan kepada Ibu Uki. Ketika bidan melakukan pemeriksaan, Ibu Uki terlihat gelisah dan tidak nyaman. Bidan terkejut ketika menemukan lebam pada beberapa anggota tubuh seperti pelipis, dada, tangan, dan kaki. Di sini Bu. Saya ikuti jadinya Ibu. Baik, kalau begitu saya periksa fisiknya Ibu. Permisi Ibu. Ini sih Ibu. Iya. Ini sih Ibu. Bu, nggak usah diperiksa kakinya. Enggak apa-apa Bu, saya hati-hati kok Bu, tidak perlu khawatir. Oke. Oke, permisi Ibu, saya periksa. Kok banyak lebamnya ya? Aku curiga nih kena KDRT ibunya. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai, nggih. Bapak, sebelumnya di sini saya ingin berbicara sebentar dengan Ibu Uki. Apakah Bapak berkenan untuk menunggu di luar ruangan? Loh, kenapa saya disuruh keluar? Saya kan keluar istri saya. Oke, baik Pak. Saya mengerti bahwa Bapak ingin melihat dan mendukung istri Bapak. Tapi akan lebih baik jika hanya ada istri di dalam ruangan ini. Nah, ini akan membantu Ibu Uki untuk merasa lebih nyaman dan mengurangi stres selama konseling berlangsung. Dan kan saya mau tahu apa yang terjadi. Gak apa Mas, keluar dulu aja biar selesai. Lah ya udahlah, aku keluar. Jangan lama ya. Oke, baik Pak, tidak lama. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya, untuk keseluruhannya normal, DCC-nya juga alhamdulillah normal. Tapi tadi selama pemeriksaannya, saya melihat beberapa lebam di area tubuh Ibu. Boleh saya bertanya terkait hal tersebut? Boleh Bu. Oh ya, baik. Itu lebamnya karena apa Ibu? Oh, ini jatuh ke pentok Bu. Biasa Bu, beres-beres rumah. Oh, pentok. Kalau Bapak kerjanya apa nih Bu? Kerja di kantoran aja sih Bu. Kerja di kantor. Baik. Ibu, saya tanya sekali lagi, untuk luka lubangnya ini benar karena kepentok? Ibu tidak apa-apa Ibu.
Ibu tidak perlu takut dan khawatir. Ibu di sini aman dan apa yang kita bicarakan di sini akan menjadi rahasia. Kalau ada hal yang ingin Ibu ceritakan kembali, jangan ragu untuk cerita ke saya, Bu. Iya Bu, sebenarnya saya merasa harus bicara tentang sesuatu. Saya mengalami masalah dalam rumah tangga saya, dan saya khawatir itu akan mempengaruhi kandungan saya, Bu. Saya sangat peduli tentang kesejahteraan Ibu. Apa Ibu ingin berbicara lebih lanjut tentang hal ini? Iya Bu, suami saya agresif dan sering marah-marah, dan saya merasa khawatir tentang keamanan saya dan kandungan saya, Bu. Yes. Saya ikut prihatin tentang hal yang Ibu alami. Saya di sini ada untuk membantu Ibu. Bisakah Ibu berbicara lebih lanjut terkait situasi ini, Ibu? Baik Bu. Kapan ini terjadi, Ibu? Apakah ada situasi atau tindakan khusus yang membuat Ibu merasa terancam? Iya Bu, jadi begini. Mas, kok baru pulang jam segini? Semalam kemana aja? Ih, kamu nih banyak tanya. Gak tahu pulang kerja capek-capek malah ditanyain lagi. Aku kan nanya baik-baik, Mas. Jangan. Kamu nih banyak bacot. Mas tuh kenapa sih sekarang kasar banget? Udah aja yang banyak tanya. Mas sekarang berubah. Emang jangan-jangan Mas selingkuh ya? Ah, aku malas dengerin kamu. Nih, cuci baju kotornya. Oh, begitu. Ibu, terima kasih ya atas kejujurannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan dan kebutuhan yang Ibu butuhkan. Ibu tidak sendirian, ada banyak kebetulan yang dapat membantu dalam situasi seperti ini. Kami akan memberikan informasi tentang dukungan dan langkah-langkah selanjutnya yang mungkin Ibu pertimbangkan untuk melindungi diri Ibu dan janin Ibu. Keamanan Ibu adalah prioritas kami. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Tapi Bu, saya khawatir kalau suami saya tahu kalau saya sudah menceritakan semua ini. Ibu tidak perlu khawatir, Ibu. Kami akan menjaga rahasia ini dan kami akan membantu Ibu menyelesaikan masalah ini. Karena jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak buruk pada keselamatan Ibu dan janin Ibu. Baik Bu Bidan, saya sudah sedikit lega. Karena saya sebenarnya juga bingung sih Bu, harus bagaimana. Ya, Ibu sudah benar untuk datang ke sini. Tenang saja Ibu, kami akan membantu Ibu. Baik Ibu, di sini usia kandungan Ibu kan sudah 28 minggu ya, yang dimana jika di usia kehamilan ini masih mual muntah, itu sudah termasuk hal yang perlu diwaspadai Ibu. Nah di sini saya curiga jika mual muntah itu efek dari trauma Ibu. Maka dari itu di sini saya akan merujuk Ibu ke sekolah untuk ditangani lebih lanjut. Ibu bersedia? Ibu saya bersedia. Kebetulan suami saya itu nanti malam mau keluar kota sih Bu. Oh ya udah, alhamdulillah ya Bu. Sudah besok Ibu bisa ke sekolah. Besok akan ditemani dengan asisten saya. Baik Bu. Baik, saya panggilkan suami Ibu terlebih dahulu ya. Mbak Fitri, tolong panggilkan suaminya Mbak Uki ya. Baik Bu. Keadaanmu? Alhamdulillah Pak, kondisi Ibu baik-baik saja. Akan tetapi Bapak perlu menjaga kondisi istri Bapak karena Ibu sedang hamil ya. Iya, Bu Bidan, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Keesokan harinya, Ibu Uki dan asisten bidan pergi ke psikolog. Permisi Bu. Ya. Saya asistennya Bidan Tika yang mengantar Bu Uki ke psikolog Hasna. Oh iya, kemarin sudah membuat janji dengan Ibu Hasna ya? Iya Bu. Oh ya baik, silahkan langsung saja ibunya sudah menunggu. Ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya psikolog Hasna yang menjaga pada pagi hari ini. Benar dengan Bu Uki ya? Benar Bu. Baik, saya sudah membaca kasus yang Ibu alami. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena sudah
kasih dengan saya untuk mengatasi kondisi ini. Saya akan menanyakan beberapa hal. Ibu jangan takut ya, ceritakan saja sejujur-jujurnya. Baik Bu, Sudah berapa lama Ibu mengalami KDRT ini? sejak awal kehamilan saya Bu. Oh, Ibu di rumah diapain saja sama suaminya? Apakah hanya dipukul atau ada hal lain yang membuat Ibu sedih? Ya ada Bu, dia selalu merendahkan saya. Saya sakit hati sekali, apalagi dengan keadaan saya yang sedang hamil. Suami Ibu melakukan hal itu pada saat kapan saja? Pada saat dia pulang kerja sih Bu, saya curiga suami saya itu selingkuh. Soalnya dia tuh kayak udah gak tertarik gitu sama saya Bu. Terus saya tuh pernah bilang, nanya sih, kenapa sih Mas berubah seperti itu? Terus saya nanya juga, apa selingkuh seperti itu? Tapi dia tuh malah jawabnya tuh kasar dan mau mukul saya. Berarti selama ini apa saja yang Ibu lakukan setelah kejadian itu? Saya cuma diem aja Bu, jadi dia nangis. Baik Bu, saya ikut merasakan sedih ya Bu dari apa yang Ibu ceritakan. Setelah ini saya akan memberikan beberapa informasi ya agar kondisi Ibu lebih baik. Apakah Ibu sudah ada rencana ingin melaporkan kejadian ini ke polisi? Baik, jikalau begitu tidak apa-apa. Ini saya memiliki selembar informasi Bu yang perlu Ibu ketahui. Silakan nanti bisa dibaca di Bu, karena Ibu perlu tahu tindakan kekerasan pada rumah tangga itu ada peraturannya Bu. Di sini juga ada nomor saya yang bisa Ibu hubungi jika dalam keadaan darurat. Baik Bu. Baik, jika besok ketika suami Ibu pulang dari luar kota, ajaklah berbicara bersama Ibu. Sebelumnya, Ibu harus memastikan suami Ibu dalam kondisi stabil, seperti tidak sedang capek ataupun tidak sedang marah. Diskusikan tentang kondisi bahwa memang dalam kehamilan itu terjadi perubahan pada fisik. Sadarkan bahwa yang sedang Ibu kandung itu darah daging suami Ibu. Dan jika memang suami Ibu tidak menerima diskusi itu, Ibu tidak perlu memaksa, ditakutkan Ibu nanti akan dipukul lagi. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik, untuk nanti jika sewaktu-waktu suami Ibu melakukan hal itu lagi, silakan untuk berlindung di kamar ya Ibu. Kunci kamar Ibu demi keamanan Ibu dan bayi. Langsung segera hubungi saya. Saya siap 24 jam menerima pesan dari Ibu. Bisa Bu. Baik, di sini banyak yang menunggu Ibu yang kuat ya. Jika Ibu sudah yakin mau melaporkan hal ini, hubungi saya. Saya akan bantu prosesnya. Bagaimana Bu, apakah sudah merasa aman? Ya Bu, saya sudah merasa aman. Sepertinya informasinya sudah cukup. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak, ini dibawa nih Bu. Saya akhiri nih Bu. Terima kasih, hati-hati di jalan ya.